Selamat datang di Lope Lokaloka bersama saya Marina Nur Prativi di episode membahas aplikasi minyak dan lemak ya, baik untuk baking maupun cooking bagian pertama. Materi ini disponsori oleh Lokaloka yang bisa bikin makanan enak, lebih sehat tanpa tepung terigu. Nah, kalau kalian mau membeli produk Lokaloka apapun di website lokaloka.com, masukkan saja kode kupon LOPE, LOPE, dan kalian akan langsung dapatkan potongan harga 10%. Oke, yuk. Untuk bagian pertama, kita akan membahas apa itu minyak, apa itu lemak, jenis-jenis lemak untuk baking, dan kandungan gizi beberapa jenis lemak. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih ya dengan minyak dan lemak. Minyak dan lemak ini memang kita perlu banget menambahkan item ini gitu ya untuk membuat produk olahan baking kita gitu, mau bikin cake, bikin cookies, atau bikin roti, atau bikin yang lainnya gitu ya, bikin pastry misalnya, itu kita perlu minyak atau lemak, atau bahkan kalau kita bikin brownies yang shiny crust kita perlu perpaduan minyak dan lemak gitu. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Minyak ini berbentuk cair ya, karena titik lelehnya lebih rendah dari suhu ruang. Kenapa dia berbentuk cair? Karena penyusunnya, yaitu asam lemak tidak jenuh, itu lebih banyak daripada asam lemak jenuh. Gitu. Kemudian asam lemak tidak jenuhnya berantai lebih pendek ya daripada asam lemak jenuh. Minyak ini umumnya tidak stabil terhadap panas dan mudah teroksidasi. Jenis-jenis minyak apa ya yang biasa kita kenal? Tentunya minyak kelapa sawit, kemudian minyak kelapa. Tapi ada juga pilihan minyak lain seperti minyak bekatung, minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak biji wijen, minyak zaitun, dan masih banyak lagi. Nah, saran saya mungkin selain fungsi kesehatannya, teman-teman juga bisa pilih minyak yang diproduksi lokal, jadi tidak impor. Oke? Nah, sekarang kalau lemak. Kalau lemak itu dia otomatis berbentuk padat atau semi padat di suhu ruang karena titik lelehnya lebih tinggi dari suhu ruang. Umumnya dia dibentuk dari asam lemak jenuh dan berantai lebih panjang daripada asam lemak tidak jenuh. Kelebihannya dia adalah lebih stabil terhadap suhu tinggi. Jenis lemak gampangannya kita bagi tiga aja ya. Ada mentega yang dibuat dari susu, margarin yang dibuat dari minyak juga sebenarnya. Jadi margarin ini adalah minyak yang dipadatkan gitu. Kemudian ada shortening juga, ini juga dari minyak yang dipadatkan juga. Nah, proses pemadatan minyak menjadi lemak seperti ini namanya hati-hati, kita harus lihat apakah dia apa namanya mempengaruhi terhadap kesehatan atau tidak gitu ya. Oke, dari WHO 2003 ya, asam lemak jenuh dapat meningkatkan level total kolesterol dan kolesterol yang LDL ini kolesterol jahat ya, serta meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi si lemak-lemak ini dia lebih beresiko meningkatkan total level kolesterol dibanding minyak gitu. Nah, yang biasa kita pakai kalau kita breakdown lagi nih untuk baking ya. Tadinya kan kita kenal ada mentega, margarin, ada shortening. Tapi ternyata kalau kita breakdown lagi untuk baking nih yang biasa kita temukan di pasaran, itu saya kategorikan menjadi 6. Ada mentega, ada margarin, ada yang udah mix antara mentega dengan margarin, ada di sini BOS, ini adalah singkatan, butter oil substitute, kemudian ada shortening atau mentega putih, kemudian ada juga coarse fat atau pastry butter. Ya, fungsi lemak di sini tentunya adalah untuk memberikan rasa dan aroma, memberikan kelembaban dan kelembutan pada kue, dan juga membantu pengembangan adonan. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh apa nih, ada margarin, ada unsalted butter. Ini saya pakai contohnya Anchor. Kemudian ada salted butter, kemudian juga di sini ada vegan butter ya. Mereknya ini Be Organic. Ini adalah kandungan gizi per 100 gram. Energinya ternyata yang paling besar apa ya? Yang butter ya. Butter ini memiliki energi yang lebih tinggi daripada margarin maupun vegan butter.
Jadi di 700-an kilokalori per 100 gram dibanding margarin dan vegan butter. Kemudian protein sama-sama rendah, kandungan lemaknya itu lebih tinggi butter daripada margarin. Kemudian kandungan asam lemak jenuhnya juga lebih tinggi butter daripada margarin. Ya, untuk asam lemak tidak jenuh tentunya lebih baik margarin ya daripada butter. Karena kan margarin itu memang asal usulnya dibuat dari minyak gitu ya. Memang dia kandungan ALTJ-nya yang asam lemak tidak jenuhnya itu dia lebih tinggi. ALTJ sendiri dibagi dua teman-teman, ada yang ganda, ada yang tunggal ya. Untuk kolesterolnya kita bisa lihat yang margarin tuh kecil banget kolesterol, sementara yang butter kolesterolnya kok tinggi gitu ya. Iya, karena kolesterol itu hanya ada pada produk hewani. Produk hewani apa sih? Daging, susu, telur, dan olahannya. Butter ini kan olahan dari susu, jadi dia kolesterolnya otomatis tinggi. Sementara margarin tidak mengandung kolesterol gitu. Tapi dia mengandung asam lemak jenuh juga nih. Asam lemak jenuh ini juga bisa dijadikan bahan baku kolesterol di dalam hati, gitu ya. Jadi bisa lihat teman-teman di sini memang untuk penggunaan butter ini membuat kue kita lebih enak, lebih beraroma, lebih wangi, lebih premium gitu ya. Tapi kalau dilihat kandungannya ternyata dia kandungan lemaknya tinggi, kandungan asam lemak jenuhnya tinggi, mengandung kolesterol juga gitu kan. Jadi memang perlu di pertimbangkan lah penggunaan antara margarin butter ini ada plus minusnya gitu ya. Kalau untuk margarin, dia ini memang asam lemak tidak jenuhnya nih yang lebih tinggi dibandingkan asam lemak jenuh. Kemudian dia juga, tapi untuk bikin kue itu nggak bisa premium gitu ya, dan harus hati-hati proses penjenuhan minyak menjadi margarin atau proses hidrogenasi gitu ya, itu harus dilihat nih margarinnya mengandung asam lemak bebas nggak, mengandung asam lemak trans, sorry, apakah mengandung asam lemak trans atau tidak, karena asam lemak trans pada margarin itu juga beresiko terhadap kesehatan gitu ya teman-teman, jadi memang ada plus minusnya. Oke, untuk natriumnya sendiri, di sini margarin cukup tinggi ya natriumnya. Unsalted butter kan dia natriumnya 0 ya, iya karena dia tidak diasinkan kan, tawar aja gitu rasanya. Kalau kita lihat acuannya, konsumsi lemak total per hari yang dianjurkan adalah 30% dari energi total. Jadi kalau teman-teman di sini membutuhkan 2100 kilokalori energi, anjurannya 30%-nya berasal dari lemak. Dan ada breakdown-nya lagi, 30% ini 10%-nya asam lemak jenuh, 10%-nya asam lemak tidak jenuh tunggal, ALTJ tunggal, 10%-nya ALTJ ganda gitu ya. MUFA-nya apa sih? Mono unsaturated fatty acids. Kalau PUFA poly unsaturated fatty acids gitu. Oke, sekarang kita masuk ke mentega. Mentega ini dibuat dari susu hewan ya. Bisa dari sapi, kambing, atau kerbau. Dibuat dengan pengadukan sehingga antara padatan dengan cairan ini terpisah. Padatannya itu adalah mentega, cairannya disebutnya buttermilk ya. Mentega lebih tinggi lemak jenuh dan kolesterol. Ya, benar ya. Tadi kita sudah cek komposisi gizinya. Mentega akan meleleh pada suhu ruang sehingga dia harus dijual di kemasan kaleng atau kemasan aluminium foil yang dijual pada suhu chiller. Oke, ini contoh takaran mentega nih untuk cake 8 telur, misalnya antara 200 sampai 250 gram. Mentega yang dicairkan sekitar 150 gram. Ini apa pedoman takaran aja ya teman-teman secara umum ya. Ada merek-mereknya juga di sini. Pilihan mentega yang lebih baik adalah unsalted butter tadi karena dia kan kandungan natriumnya lebih rendah meskipun lemaknya juga tinggi ya. Sama salted butter juga sama-sama tinggi lemak maupun kolesterol dan asam lemak jenuhnya. Atau di sini kita bisa pakai grass fed butter. Jadi butter yang dihasilkan dari susu sapi, dari sapi yang diberi rumput, pakannya rumput gitu ya. Margarin ini dia non susu ya, dibuat dari minyak nabati, air, garam, dan pengemulsi. Bahan baku utamanya di sini margarin adalah minyak sawit. Ada kok margarin yang dibuat dari minyak yang lain tapi jarang dijual di Indonesia ya. Karena di Indonesia ini kan yang banyak ditanam dan diproduksi minyaknya dari kelapa sawit. Nah, itulah yang menjadikan bahan baku utama margarin kita. Teksturnya padat di suhu ruang. Nah, ini kuncinya di sini sehingga dapat dijual dan disimpan di suhu ruang. Perlu diperhatikan kandungan lemak trans pada margarin. Jadi cek di komposisi gizinya pada merek margarin yang Anda beli, ada nggak kandungan lemak transnya? Apakah 0% atau ada? Karena hati-hati lemak trans ini bisa menyebabkan resiko juga terhadap kesehatan.
Secara alami margarin tidak mengandung kolesterol, tapi kalau konsumsinya berlebih juga, dia akan membentuk kolesterol juga di dalam hati nih dari bahan baku lemak yang ada di margarin. Oke ya, di margarin ini kandungan lemaknya 10-90%, makin sedikit lemak, makin tinggi kandungan airnya. Kandungan air inilah yang membuat hasil akhir cake margarin tidak selembut kalau kita menggunakan mentega. Tapi hasil akhir kue dengan margarin lebih kokoh dibandingkan mentega, ya. Dan kekurangannya adalah tidak ada aroma khas butter. Mereknya juga banyak ya, teman-teman bisa lihat dan harganya memang jauh lebih terjangkau, lalu jauh lebih murah dibanding mentega. Oke, di sini ada tadi mix mentega dan margarin. Jadi teman-teman bisa mix sendiri atau sudah beli di pasaran yang sudah campuran, sudah mix antara mentega dan margarin. Sehingga bisa meningkatkan harga jual teman-teman gitu ya, tapi tidak semahal kalau kita pakai full butter dan ada juga sensasi butternya gitu, baik aroma maupun rasanya pada produk bakery. Kayaknya kalau di Indonesia ini secara umum seleranya kalau full butter malah giung kali ya. Jadi better emang di mix. Kecuali kalau misalnya kita bikin produk pastry itu kerasa banget sih kalau kita pakai coarse fat atau pakai butter ya. Itu beda banget teksturnya, mouthfeel-nya, aromanya itu beda banget. Kalau saya sih preferensi pribadi kalau untuk cake lebih suka yang mix. Kalau full butter agak giung ya. Cuma kalau full margarin juga kurang enak gitu rasanya ya. Ya ini adalah apa namanya, si produsen ini pinter nih, jadi dia udah mix aja antara mentega dengan margarin ya. Ada lagi disebutnya di sini Boss. Boss, weh, si Boss nih butters oil substitute ya. Dibuat dari minyak nabati dan antioksidan. Warnanya kuning cerah, harganya lebih mudah dari butter. Nah, bedanya dengan margarin apa? Kalau margarin tadi dibuatnya masih pakai air. Kalau si Boss ini dibuatnya tanpa air. Jadi tekstur Boss menyerupai mentega. Mudah leleh di suhu ruang, tapi dia lebih berminyak dibanding mentega. Gitu. Ini juga biasa dipakai untuk olahan cake dan cookies ya. Ini merek-mereknya ada ya. Jadi misalnya yang bla bla bla, merek bla 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 Boss, merek bla 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 Boss gitu ya. Artinya dia tadi butter oil substitute. Jadi hasil kuenya itu lebih mendekati tekstur yang dengan mentega gitu ya. Cuman dia versi tetap margarin, cuma dia versi lebih murah nih. Oke, berikutnya ada shortening. Ini di lemak padat yang dibuat dari minyak nabati. Si shortening ini 100% lemak, tidak dicampur dengan pengemulsi, tidak dicampur dengan air. Beda dengan margarin tadi yang masih ada pengemulsi, ada air, dan ada minyak nabati ya. Rasanya tawar, nggak ada aroma susunya, nggak ada aroma menteganya gitu ya. Buat apa nih shortening? Biasanya digunakan untuk membuat krim, ya kan? Buttercream atau roti tawar. Ya, roti yang menggunakan shortening ini hasilnya lebih lembut dan mengembang. Cuman please cek lagi shortening yang kalian pakai apakah ada mengandung asam lemak transnya atau tidak ya. Mengandung lemak trans atau tidak, sorry bukan asam lemak. Ini merek-mereknya ada di sini ya untuk shortening. Jadi pilihan shortening yang lebih baik adalah tercantum bebas lemak trans atau terhidrogenasi penuh atau terhidrogenasi sempurna. Nah, itu kata kuncinya yang perlu teman-teman cari tahu nih kalau mau membeli shortening dan menggunakan pada produknya ya. Kalau shorteningnya terhidrogenasi parsial, maka dia akan mengandung lemak trans dan beresiko terhadap kesehatan. Berikutnya ada coarse fat, dikenal dengan nama mentega pastry atau shortening pastry. Jadi ini shortening yang khusus digunakan untuk membuat pastry ya. Dibuat dari campuran lemak sapi yang dipadatkan dan bahan-bahan lainnya. Coarse fat ini lebih stabil di suhu ruang. Jadi kalau kita membuat adonan pastry yang harus lipat gilas beberapa kali, dia itu coarse fatnya, lemaknya tidak bocor dari adonan sehingga lebih mudah handlingnya. Tapi tentunya dia beda ya rasanya kalau kita menggunakan full butter untuk bikin pastry gitu. Dan juga harus dicek nih, apapun lemak-lemak yang dipadatkan atau dihidrogenasi, dicek apakah dia mengandung lemak trans atau tidak, karena itu sangat beresiko terhadap kesehatan gitu ya. Jadi pilih lemak yang gimana nih gitu ya. Yang pertama, sesuaikan kebutuhan lemak
dengan jenis pastry atau jenis olahan yang mau kalian buat. Kemudian pastikan lemak yang digunakan tidak terhidrogenasi parsial, tidak mengandung lemak trans gitu ya, atau kata-katanya adalah terhidrogenasi sempurna atau terhidrogenasi seluruhnya. Itu yang pilihan lebih baik lah ya. Jika masih memungkinkan, ganti penggunaan lemak seluruhnya dengan minyak gitu, atau ganti sebagian lemak dengan yogurt plain non fat. Ini juga bisa. Tapi kalau yogurt plain non fat semua, wah nanti tekstur kuenya berantakan teman-teman. Jadi better disubstitusi gitu ya. Kalau menggunakan mentega, pilihlah tipe yang unsalted atau pilih yang grass-fed butter. Kemudian yang terakhir banget, sebelum memutuskan untuk membeli lemak, cek komposisi dan kandungan gizi pada label kemasan. Nah, mungkin ini kendala untuk teman-teman yang beli lemak itu curah ya. Misalnya kita beli Mother's Choice curah, kita beli Anchor's Mix atau Holman Mix curah, kita nggak tahu komposisi kandungan gizinya. Nah, coba di googling dulu, searching dulu gitu ya kandungan gizi si produk yang mau kalian beli, baru kalian bisa putuskan oke atau tidak untuk beli curah. Sebenarnya beli curah nggak masalah, cuman kita nggak tahu itu produk mengandung apa gitu, itu produk bebas lemak trans atau enggak kita nggak tahu dibanding kalau kita beli dengan kemasan utuh. Ya, jadi cari tahu dulu deh komposisinya ya di produk yang mau kalian beli kalau kalian belinya curah. Kalau nanya ke toko kan mereka nggak mau ngelayanin ya ribet gitu. Jadi cari tahu aja di websitenya mereka gitu ya. Atau cari tahu lah. Udah pinter nih mama cari tahu ya informasi. Oke, itu yang kita bahas di lemak untuk baking ya. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas penggunaan minyaknya untuk baking dan cooking. Nah, ini ya kalau minyak biasanya kita baking dan cooking, kalau lemak lebih ke fokusnya lebih ke baking. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh email langsung ke saya ke marina@lokaloka.com, L-nya 2 di tengah ya, jangan lupa. Dan pastikan teman-teman menyimak episode lanjutannya ya, karena ini adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Oke, terima kasih sudah menyimak Lokpe bersama Loka-Loka.